Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Gurandoni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem operasi. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar. A. Definisi sistem operasi. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. B. Tujuan mempelajari sistem operasi. Mempelajari sistem operasi bertujuan agar nantinya mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. C. Sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kenyamanan, yaitu membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien, yaitu agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. D. Sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai pada tahun 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Pada generasi ketiga dari tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus. Generasi keempat pasca tahun 1980-an. Sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung. Pada masa ini para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Seperti pada gambar di atas,
dari tahun 45 ke tahun 55, 69 hingga 80-an. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para program untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program, yang berarti instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat masukan, keluaran, dan berkas, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang ketiga, pengaksesan I/O device. Sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem, di mana pengaksesan digunakan bersama. Yang keenam, fungsi pengaksesan, menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakaian serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Yang ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya. Yang kedelapan, akunting, yaitu sistem operasi harus mengumpulkan data statistik pengguna beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerjanya. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Pada gambar di bawah yaitu struktur komputer, terdapat CPU, CPU, ALU, memori, RAM, ROM, I/O ports, output device, input device. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi di sini ada kesalahan. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi 3, bukan 2. Yang pertama, sistem operasi komputer. Sistem komputer multiguna terdiri dari CPU, Central Processing Unit, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan. Namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat boot, terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari register CPU, device controller, sampai isi memori. Interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang berbeda. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak software minta dilayani.
Apabila terjadi interupsi, maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakan, kemudian beralih mengerjakan service rutin. Maaf, di bawah sedikit terpotong. Kemudian beralih mengerjakan service rutin untuk melayani interupsi tersebut setelah selesai mengerjakan service. Ini seperti pada gambar yang tadi, struktur sistem komputer. Yang kedua, struktur I/O. Bagian ini akan membahas struktur I/O, interupsi I/O dan DMA, serta perbedaan dalam penanganan interupsi. A. Interupsi I/O. Untuk memulai operasi I/O, CPU meload register yang Untuk memulai operasi I/O, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. B. Struktur DMA. Direct Memory Access. Suatu metode penanganan I/O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Yang ketiga, struktur penyimpanan. Program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM. Untuk dapat dijalankan, memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor secara utama. Jadi di mana RAM itu ialah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung, disebut memori utama. A. Memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. B. Magnetic disk berperan sebagai secondary stroke pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Bagian kedua yaitu struktur sistem operasi. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun menurut Avi Silberhart, Peter Golfin, dan Greg Gen, umumnya sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. A. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi, membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas, dan perangkat I/O. Seperti operasi bertanggung jawab dengan manajemen proses. Seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. B. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas
yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. C. Manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. D. Manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager. Menyediakan device drive yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, serta menutup. E. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab atas, yaitu yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen, non-volatile. F. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus, yang pertama, bisa membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua, bisa menentukan pengontrolan yang dilakukan terhadap sumber daya. Yang ketiga, bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi. G. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut dapat menyebabkan, yaitu yang pertama, meningkatnya proses komputasi. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan data. Ketiga, meningkatkannya kehandalan. H. Command interpreter. Command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command driven. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, dan lain-lainnya. I. Layanan sistem operasi. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi program, yaitu kemampuan sistem untuk load ke program. Kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Yang kedua, sistem I/O, yaitu sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama pengguna. Yang ketiga, sistem manipulasi berkas, yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. J. System calls. System call menyediakan interface antara program sebagai program pengguna yang berjalan dan bagian OS. System call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. K. Mesin virtual. Mesin virtual atau virtual machine
adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layer dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut dengan urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras, semua bagian fisik komputer. Yang kedua, kernel, program untuk mengontrol disk atau sistem file, multitasking, dan load balancing, networking, dan security. Sistem yang ketiga, sistem program, program yang membantu general user. Kernel yang berada pada lapisan kedua ini menggunakan instruksi perangkat keras. L, perancangan sistem dan implementasi. Target untuk pengguna sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan, untuk dipelajari, dapat diandalkan, aman, dan cepat. Sedangkan target untuk sistem, sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara sebagai fleksibel, dan efisien. Sebuah sistem operasi mempunyai mekanisme dan kebijaksanaan. Seperti yang pertama, mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan suatu kebijaksanaan, memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan dirubah nanti. M, sistem generasi. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin, yang mana setiap sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras, seperti yang pertama, booting, yaitu memulai komputer dengan meload kernel. Yang kedua, bootstrap program, yaitu kode yang disimpan di kode ROM yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Sekian dan terima kasih, itulah sedikit penjelasan mengenai sistem operasi.